Bab 971 Skynet Array. Dua tanda yang dalam tertinggal di alun-alun biru besar dengan dua siluet berdiri di ujung setiap tanda dan kaki mereka tertanam dalam-dalam ke tanah, sebelum mereka perlahan-lahan melepaskannya. Ada banyak sekali tatapan yang diarahkan dari sekitar alun-alun dan suara-suara yang mengejek itu sudah benar-benar menghilang. Jelas, adegan Mu Chen menahan serangan Qin Xuan telah menyebabkan banyak anggota klan 9 burung Neteber terkejut. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung banyaknya, Qin Xuan menarik kakinya dari tanah dan menatap Mu Chen dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, matanya berubah menjadi serius. Melalui konfrontasi sebelumnya, dia sudah tahu betapa kuatnya pemuda di hadapannya ini. Terlepas dari semua keuntungan memiliki fisik Divine Beast dan kultivasi yang lebih tinggi, dia masih berada di posisi yang lebih rendah selama konfrontasi sebelumnya. Semua ini membuktikan bahwa Mu Chen saat ini adalah seseorang yang layak untuk dia lihat dengan serius dengan semua kekuatannya. Sepertinya saya sebelumnya salah menilai Anda. Qin Xuan menarik napas dalam-dalam sambil perlahan berkata. Kamu terlalu sopan. Mu Chen tersenyum ringan, tapi dia tidak berpuas diri karena ini. Qin Xuan memang sangat kuat dan melalui konfrontasi sebelumnya, dia telah mengedarkan fisik naga Phoenix-nya hingga batasnya. Tapi meski begitu, dia tidak bisa mendapatkan banyak keuntungan dari konfrontasi fisik mereka. Di masa lalu, ketika Mu Chen bertarung dengan orang-orang seperti Pangeran Dunia Bawah, dia pasti akan mendapatkan keuntungan saat dia menggunakan tubuh fisiknya. Tapi saat ini, itu tidak begitu efisien. Jelas, seorang ahli dengan tubuh Divine Beast benar-benar lawan yang tangguh. Untuk mengungkapkan permintaan maafku, saya sekarang akan pergi dengan kekuatan penuh saya. Qin Xuan menatap Mu Chen saat ketajaman muncul di pupil matanya, sebelum dia menginjakkan kakinya. Seketika, angin sedingin es keluar dari tubuhnya dan seekor burung es besar terbentuk di belakangnya di bawah langit yang penuh dengan butiran salju. Li. Ketika burung es itu muncul, dia mengepakkan sayapnya, yang menyebabkan butiran salju tersapu bersama dengan teriakan tajam yang dipenuhi dengan rasa dingin yang bergema di antara langit dan bumi. Penindasan energi spiritual yang kuat telah mendominasi juga. Qin Xuan benar-benar mengeluarkan bentuk Divine Beast-nya. Sepertinya dia tidak berniat untuk pergi dengan mudah lagi. Tapi dengan itu, saya tidak berpikir ada banyak ketegangan terhadap konfrontasi ini. Bersamaan dengan kemunculan burung es, diskusi langsung bergema dari sekitar dan kepercayaan diri telah pulih di mata anggota klan 9 Neteber. Itu karena mereka tahu dengan jelas tentang betapa kuatnya Qin Xuan jika dia bertarung secara nyata. 9 burung Netherfrost. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat burung es besar di belakang Qin Xuan, lalu sedikit mengerutkan matanya. Ini pasti bentuk asli Qin Xuan, jalur evolusi yang sama sekali berbeda dari 9 burung dunia bawah. Meskipun tidak selangka 9 burung dunia bawah, kekuatan es juga sangat sulit untuk dihadapi. Qin Xuan jelas tidak berniat untuk pergi dengan mudah lagi. Ekspresi Mu Chen berubah menjadi sedikit serius, sebelum dia mengepalkan kedua tinjunya dan cahaya energi spiritual bermekaran dari ujung jarinya. Wosh! Qin Xuan melompat ke atas burung 9S dan tatapannya berubah menjadi lebih dingin, sebelum dia mengepalkan tinjunya. Kepingan salju dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam sekejap, busur itu telah terbentuk menjadi busur es besar dengan ukiran kepingan salju kuno di haluannya. Ketika busur es muncul di tangan Qin Xuan, seluruh auranya telah berubah menjadi sedingin es dan tajam dan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tatapan Qin Xuan tertuju pada Mu Chen seperti elang yang tajam. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dengan cepat menarik busurnya. Seketika kepingan salju menyapu dan terbentuk menjadi anak panah es setinggi 10 kaki. Cahaya biru tua berkedip-kedip di ujung tajam anak panah, diam-diam memancarkan aura tajam yang sepertinya bahkan bisa menembus ruang angkasa. Mendesis. Mendesis. Busur itu langsung ditarik ke setengah bulan dengan anak panah tertuju pada Mu Chen. Tanpa menunggu Mu Chen menanggapi, Qin Xuan sudah melepaskan busur yang ditarik di tangannya. Boom! Langit kepingan salju langsung meledak dan semua orang bisa melihat cahaya putih melesat melintasi langit, mengarah ke tengah alis Mu Chen dengan kecepatan kilat. Pada saat itu ketika anak panah sebelumnya muncul, Mu Chen merasakan bulu kuduknya berdiri tegak dan niat mengerikan beredar di kulitnya saat cahaya keemasan mengalir di matanya. Pada saat berikutnya, dia telah menginjak kakinya dan siluetnya bergerak ke kiri beberapa meter. Boom! Ketika Mu Chen menjauh, anak panah itu melesat ke lokasi sebelumnya, yang seketika menyebabkan tanah runtuh dan sebuah kawah besar muncul berisi es. Kawah itu berukuran 10 kaki dan ketika siluet Mu Chen muncul, dia melihat ke kawah dan hatinya bergetar. Itu karena dia bisa merasakan bahwa batu di kawah itu terkorosi oleh aura dingin yang menakutkan dan sentuhan sekecil apapun akan menyebabkannya berubah menjadi debu.
Kekuatan di balik kepingan salju itu sungguh dahsyat. Tetapi poin pentingnya adalah bahwa anak panah itu terlalu cepat dan bahkan dengan kekuatan penuh Mu Chen, dia hanya bisa menghindarinya. Berderit. Ketika Mu Chen terkejut di dalam hatinya karena kekuatan anak panah itu, suara halus lainnya terdengar dan dia mengangkat kepalanya, lalu segera mengerutkan matanya. Qin Xuan menarik busurnya sekali lagi pada burung es dan ada 3 anak panah yang mengarah ke busur dengan rune kuno berkumpul di ujung panah. Retak. Suara anak panah yang merobek angin bergema saat 3 cahaya melesat melintasi cakrawala. Siluet Mu Chen meledak dalam mundur, sambil mendorong fisik naga Phoenix ke batasnya. Cahaya keemasan bermekaran dan banyak bayangan muncul. Namun, saat bayangan itu muncul, mereka segera dihancurkan oleh anak panah. Boom, boom, boom. 3 ledakan bergema dari alun-alun batu biru dan kawah es muncul sekali lagi sementara siluet Mu Chen muncul jauh dalam keadaan yang agak menyedihkan. Qin Xuan melirik Mu Chen tanpa ekspresi di wajahnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi begitu dia menarik busurnya, 5 anak panah es muncul. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, dia mengerutkan alisnya dengan erat. Jika dia membiarkan Qin Xuan melepaskan anak panah tanpa henti, maka dia akan kalah dalam pertarungan. Saat dia terkena panah, maka mungkin panah seperti badai akan tiba dan mengalahkannya sepenuhnya. Orang ini sebenarnya lebih baik bertarung dalam jarak jauh daripada pertarungan jarak dekat. Sebuah cahaya melintas di mata Mu Chen dan siluetnya tiba-tiba meledak ke arah Qin Xuan. Jelas, dia berniat untuk mendekati yang terakhir, sehingga Qin Xuan tidak akan bisa melepaskan anak panahnya tanpa henti. Tetapi ketika Qin Xuan melihat gerakan Mu Chen, dia samar-samar tersenyum sebelum menginjakkan kakinya ke tanah. Burung es besar itu mengepakkan sayapnya dan badai salju mengamuk dalam radius 1000 kaki. Burung es mengepakkan sayapnya dan dengan cepat muncul di kejauhan. Pada saat yang sama, beberapa cahaya putih melesat dari tangan Qin Xuan. Boom! Sebuah anak panah menghantam tanah di depan Mu Chen saat embun beku dengan cepat menyebar, memaksa kaki Mu Chen mengetuk tanah saat dia berhenti sejenak dan dengan paksa mengubah arah. Boom! 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 Selama beberapa menit berikutnya, Mu Chen berada dalam kondisi menyedihkan yang disebabkan oleh anak panah. Setiap kali dia hendak pergi dalam jarak 1000 kaki dari Qin Xuan, dia akan dipaksa untuk berhenti oleh anak panah aneh dan hanya bisa berbalik untuk menghindari anak panah yang melesat ke arahnya. Mengenai hal ini, semua orang di klan 9 Netebird merasa sangat lega. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang menderita di bawah strategi pertempuran dari Qin Xuan ini. Mereka tidak hanya dikalahkan, tetapi mereka juga bahkan dibuat melompat ke sana kemari, yang sangat menyedihkan. Semua orang tahu pada saat ini bahwa Qin Xuan berada pada posisi yang tak terkalahkan. Di pangkalan batu, ketika beberapa tetua dari klan 9 Netebird melihat pemandangan ini, mereka dengan lembut menganggukkan kepala. Meskipun Qin Xuan sedikit tidak tahu malu bertarung dengan cara ini, hanya hasilnya yang penting di dunia ini. Lagi pula, jika mereka bertemu musuh di Divine Beast Origin, lawan mereka tidak akan berbicara tentang pertarungan yang adil. Sepertinya ada hasil dari masalah ini. Tetua berjubah biru itu samar-samar tersenyum, sebelum melanjutkan, Jiang Ya belum bergerak dan Qin Xuan sendiri yang memaksanya ke keadaan menyedihkan ini. Dari kelihatannya sekarang, Mu Chen pasti tidak akan bisa mengambil kuotanya. Nine Nether mengepalkan tinjunya saat dia melihat siluet yang terus-menerus menghindari serangan yang datang padanya dari segala arah dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan giginya. Dia tahu bahwa Mu Chen berada dalam situasi yang tidak menguntungkan saat ini. Si bodoh itu, kenapa dia masih belum menggunakan Grid Solar Unding Body? Nine Nether terbakar dengan kecemasan di dalam hatinya. Jika Mu Chen telah menggunakan Grid Solar Unding Body-nya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Qin Xuan, dia tidak akan dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan. Saat Nine Nether merasa cemas di dalam hatinya, Patriark Tian Huang, yang berada di sampingnya, dengan tenang melihat ke alun-alun saat dia melihat siluet Mu Chen, yang menghindar dari segala arah. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Anak nakal itu. Patriark Tian Huang melihat sosok Mu Chen yang menghindar. Berdasarkan kendali menakutkannya atas energi spiritual di alam berdaulat bumi besar, dia samar-samar merasa bahwa setiap kali siluet Mu Chen berkedip, kakinya akan menyentuh tanah dan, pada saat itu, sepertinya ada gelombang energi spiritual yang disuntikkan ke tanah. Tatapan Patriark Tian Huang berangsur-angsur berubah menjadi dalam seperti langit berbintang, sedangkan langit dan bumi mulai menjadi transparan di matanya. Setelah itu, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Hal itu karena pada saat itu, ia melihat susunan cahaya yang sangat besar muncul dari tanah alun-alun. Hanya saja susunan itu tersembunyi di dalam tanah dan tidak bisa dideteksi. Ini, sebuah arai spiritual.
Dia sebenarnya adalah Master Arai Spiritual. Hati Patriark Tian Huang bergetar. Jadi Mu Chen tidak dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan oleh Qin Xuan. Ketika dia melompat-lompat, dia sebenarnya diam-diam meletakkan arai spiritual yang sangat besar di sekitar Qin Xuan. Saat hati Patriark Tian Huang bergetar, siluet Mu Chen, yang awalnya menghindar ke sana kemari, tiba-tiba berhenti. Dia dengan lembut menginjak tanah sebelum menuangkan sedikit energi spiritual terakhir. Kamu akhirnya berhenti berlari. Ketika Qin Xuan melihat Mu Chen, dia dengan lembut tersenyum, karena itu masalahnya, maka mari kita akhiri ini. Saat dia berbicara, dia menarik busurnya secara maksimal sekali lagi dengan 10 anak panah ganjil terbentuk di busurnya dan hawa dingin yang sangat tajam mendominasi. Mu Chen juga telah mengangkat kepalanya pada saat ini dan menatap Qin Xuan, yang telah menarik busurnya, dengan senyuman di wajah mudanya dan dengan lembut berkata, setelah bermain denganmu begitu lama, inilah saatnya untuk mengakhiri ini. Ketika dia selesai berbicara, Mu Chen tiba-tiba menginjakkan kakinya ke tanah. Boom! Tanah di bawah kakinya langsung hancur dan segudang kaki cahaya melesat keluar dari alun-alun. Gelombang energi spiritual yang mengejutkan tiba-tiba meledak dari tanah. Skynet Arai, aktifkan. N. Bab 972 Arai Spiritual 2 Lapis. Boom! Sebuah suara besar tiba-tiba bergetar keluar dari alun-alun batu biru dan kilauan menyilaukan meledak di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang dari klan 9 Netebert memiliki ekspresi tertegun saat mereka menyadari bahwa cahaya di alun-alun telah menyebar ke seluruh radius 1000 kaki. Lebih jauh lagi, cahaya itu secara kebetulan menyelimuti Qin Xuan. Sepertinya ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Mu Chen. Seseorang berseru. Menilai dari situasi saat ini, itu jelas perbuatan Mu Chen. Di pangkalan batu, tetua klan 9 Netebert memiliki keheranan di wajah mereka saat mereka melihat pemandangan ini dengan tatapan mereka berkedip-kedip. Beberapa saat kemudian, tatapan mereka, yang menatap alun-alun, mulai perlahan berubah dan mereka sepertinya merasakan sesuatu. Di bawah semua perhatian itu, Qin Xuan, yang berdiri di tengah-tengah cahaya spiritual yang menyilaukan, mengalami perubahan dalam ekspresinya saat retakan mulai menyebar di bawah kakinya dengan getaran energi spiritual yang aneh yang terpancar dari retakan tersebut. Perubahan mendadak itu mengejutkan Qin Xuan juga. Segera, dia tidak ragu-ragu untuk mengendalikan 9 burung es. Sayapnya yang besar bergetar dan badai salju menyapu saat sosoknya yang besar hendak melesat keluar. Pada saat ini, bagaimana mungkin Qin Xuan tidak tahu bahwa Mu Chen hanya membodohi mata orang lain ketika dia menghindar dalam keadaan menyedihkan. Meskipun dia tidak terlalu jelas apa yang dilakukan Mu Chen di dekatnya, hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah meninggalkan wilayah ini. Setelah meninggalkan wilayah ini, dia tidak perlu menahan diri dan dia bisa habis-habisan untuk mengakhiri pertempuran dengan Mu Chen. Boom! Saat badai salju mengamuk, tubuh besar Nine Nether Frostbird dengan cepat terbang, seperti sambaran petir, membuatnya sedikit sulit bagi orang lain untuk menghalanginya. Namun, menghadapi upaya Qin Xuan untuk melarikan diri, Mu Chen hanya tersenyum tipis, sebelum dia dengan lembut mengangkat tangannya. Dengung. Cahaya yang kuat di wilayah ini dengan keras melonjak hingga batasnya dan kilauannya telah menyelimuti beberapa ribu kaki, menyelimuti wilayah tersebut. Wosh! Wosh! Pada saat kilauan itu menyelimuti, garis-garis cahaya yang tak terhitung banyaknya, tiba-tiba melesat keluar dari selubung itu. Tampaknya ada banyak rantai yang tersembunyi dalam garis-garis cahaya itu, dan rantai-rantai itu ditutupi dengan rune kuno yang tampak berkilauan oleh cahaya. Ketika rantai-rantai itu muncul, mereka menutupi matahari seperti jaring yang menyelimuti wilayah ini dalam sekejap. Rantai yang tiba-tiba muncul membuat Qin Xuan terkejut. Tapi sebelum dia bisa bergerak, rantai-rantai itu telah meledak dan hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah mengikat 9 burung es seperti kilat. Boom! 9 burung Nether Frost meronta dengan keras saat energi spiritual yang menyilaukan dan kejam meledak dari tubuhnya. Tapi sekeras apapun dia meronta, dia tidak bisa melakukan apapun pada rantai-rantai itu. Pemandangan ini membuat hati Qin Xuan bergetar. Dia mengetuk kakinya dan siluetnya telah terbang keluar. Gemerisik. Tapi begitu dia bergerak, suara rantai tiba-tiba terdengar dari belakangnya seperti ular piton berbisa dan mengikat anggota tubuhnya. Boom! Boom! Energi spiritual dalam tubuh Qin Xuan meledak dengan keras dalam upaya untuk melepaskan diri dari belenggu. Namun, rantai itu terus-menerus datang dan sepertinya tidak ada habisnya, mengikatnya seperti ngengat dan apapun yang dia coba, dia tidak bisa melepaskan diri. Sebuah arai spiritual. Perubahan situasi yang tiba-tiba menyebabkan wajah Qin Xuan berubah. Pada saat ini, dia benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi ketika Mu Chen dengan menyedihkan menghindari serangannya,
dia sebenarnya sedang menyiapkan arai spiritual yang begitu kuat. Kekuatan pembatasan dari arai spiritual ini sangat kuat sehingga bahkan aku tidak akan bisa menerobosnya untuk saat ini. Jadi dia sebenarnya sudah merencanakannya sejak awal, memanfaatkan arai spiritual untuk menahan kecepatanku dan mengalahkanku. Mata Qin Xuan terus berkedip, karena dia sudah memahami niat Mu Chen. Mu Chen juga mengerti betapa merepotkannya membiarkan dia bertarung dalam jarak jauh, jadi dia sengaja menunjukkan sisi lemahnya untuk mengatur susunan dan menahan kelincahannya. Karena dia sudah mengetahui hal ini, Qin Xuan menarik napas dalam-dalam, karena kesadaran bertarung Mu Chen telah membuatnya merasa terkejut. Dia mampu menemukan cara untuk mengendalikan strategi bertarungnya dalam waktu sesingkat itu. Boom! Ketika Qin Xuan merasa terkejut di dalam hatinya, cahaya keemasan bermekaran di sekitar Mu Chen di luar arai spiritual. Tak lama kemudian, sesosok emas besar telah muncul dengan matahari keemasan yang menyala-nyala mengambang di belakang kepalanya, memancarkan gelombang energi spiritual yang menakutkan. Itu adalah tubuh abadi matahari agung Mu Chen. Ketika Mu Chen memanggil Grid Solar Unding Body, dia tidak memiliki keraguan sedikit pun sebelum segelnya berubah dan 5 matahari yang menyala keemasan muncul di permukaan Grid Solar Unding Body sebelum meledak. Gemuruh. Kemampuan berdaulat, tombak 5 matahari. Cahaya keemasan melonjak, yang dengan cepat terbentuk menjadi tombak emas sepanjang 1000 kaki di tangan Grid Solar Unding Body. Di ujung tombak, ada 5 matahari yang berputar dan menyala dan kekuatan yang menakutkan mendominasi darinya. Merasakan fluktuasi yang terkandung dalam tombak emas itu, Qin Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan matanya. Menghadapi serangan ini, bahkan jika dia tidak terikat pada saat ini, dia harus menggunakan semua kekuatannya untuk memblokirnya, belum lagi dia saat ini terikat. Mu Chen benar-benar licik. Jika dia menggunakan metode ini sejak awal, dia tidak akan dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan seperti sebelumnya. Tetapi jika itu masalahnya, maka Qin Xuan akan waspada terhadapnya dan tidak akan memberinya kesempatan untuk menyiapkan arai spiritual. Gemuruh. Sosok emas besar itu melangkah di tanah dan meledak dengan tombak emas tertancap pada Qin Xuan yang terkurung, yang dengan panik mengedarkan energi spiritualnya untuk melepaskan diri dari arai spiritual. Namun, terbukti bahwa dia kehabisan waktu. Dia melihat sosok emas besar mendekat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Jiang Ya, berapa lama kamu akan terus menonton?" Di luar pertarungan, wajah Jiang Ya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedap dipandang dari perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Itu karena kekuatan bertarung yang tiba-tiba ditampilkan Mu Chen membuatnya merasa terkejut di dalam hatinya. Orang itu sebenarnya adalah seorang guru arai spiritual. Dia telah menyembunyikannya sejak awal. Ekspresi Jiang Ya berubah. Sebelumnya, dia bertindak dengan sikap tinggi untuk membiarkan Qin Xuan berurusan dengan Mu Chen. Jika dia tiba-tiba bergabung dalam pertarungan ini, maka itu pasti akan menarik beberapa kritik. Namun, dia merasakan bahaya dari Mu Chen. Jika dia membiarkan Qin Xuan dikalahkan oleh Mu Chen, lalu bisakah dia menghadapi Mu Chen sendirian? Jika sebelumnya, mungkin dia akan menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Tapi saat ini, dia tidak lagi cukup percaya diri untuk mengatakan itu. Ekspresi Jiang Ya berubah saat dia mengerutkan matanya dan tidak lagi ragu-ragu. Mencengkeram tangannya, tombak merah muncul dalam sekejap dan energi spiritual yang tak terbatas dimuntahkan seperti gunung berapi dari tubuhnya. Wosh! Sosok Jiang Ya berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat keluar dengan ujung tombak mengarah ke Mu Chen. Jelas, dia berniat untuk menyerang Mu Chen dari belakang saat dia berurusan dengan Qin Xuan. Selama Mu Chen mengalahkan Qin Xuan, maka dia akan dapat mengambil momen untuk mengalahkan Mu Chen. Dengan cara ini, dia akan menjadi pemenang akhir. Tindakan Jiang Ya langsung menimbulkan keributan di wilayah ini dan beberapa anggota klan dari klan 9 burung Netebird dalam hati menamparkan bibir mereka. Beberapa saat yang lalu, Jiang Ya memiliki sikap sombong. Tapi saat ini, dia dipaksa untuk mengambil keuntungan saat Mu Chen berurusan dengan Qin Xuan dengan kekuatan penuh. Tapi melalui pertempuran ini, terlepas dari apakah Mu Chen menang atau kalah, mungkin tidak ada seorang pun di klan 9 Netebird yang akan meremehkannya lagi. Di bawah semua tatapan itu, Jiang Ya telah menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran dalam sekejap dan energi spiritual di tubuhnya meledak tanpa bisa ditahan. Saat energi spiritualnya menyebar, itu semua ditujukan ke arah Mu Chen. Tindakannya jelas telah menyebabkan Mu Chen berada dalam situasi bencana ketika dia baru saja membalikkan situasi beberapa saat yang lalu. Bagaimanapun, dia akan berada dalam dilema untuk menentukan pilihannya jika dia masih memilih untuk menyerang Qin Xuan atau mengedarkan pertahanannya sendiri. Memilih yang pertama akan menyebabkan dia dikalahkan oleh Jiang Ya, sementara yang kedua akan menyebabkan dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk mengalahkan Qin Xuan.
Saat dia menghentikan serangannya, dia harus menghadapi serangan dari Jiang Ya dan Qin Xuan. Jika itu yang terjadi, maka peluangnya untuk menang tidak akan tinggi. Banyak tatapan tertuju pada Mu Chen, bahkan para tetua dari klan Sembilan Burung Netebird juga menatap Mu Chen, karena mereka ingin tahu bagaimana Mu Chen akan menghadapi situasi saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, Jiang Ya bergerak mendekati Mu Chen. Berdiri di atas kepala tubuh abadi matahari yang agung, Mu Chen telah mengarahkan pandangannya pada seberkas cahaya yang melesat ke arahnya dari belakangnya, sebelum mengangkat kepalanya dan melirik Qin Xuan, yang sedang berjuang dengan keras, dengan senyuman tipis di sudut bibirnya. Ketika senyuman itu tergantung di sudut bibirnya, dia tiba-tiba membuat segel dengan satu tangan dan bergumam, Azure Lotus Spiritual Sword Array, aktifkan. Dengung. Pada saat itu ketika suara Mu Chen bergema, mereka melihat cahaya pedang biru menyapu ke arah langit dan seruan pedang yang menghancurkan bumi bergema di antara langit dan bumi. Gemerisik. Keributan telah meletus di luar alun-alun saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari klan Sembilan Netebird terkejut dan bahkan para tetua mengalami perubahan yang tak terkendali dalam ekspresi mereka. Itu karena mereka menyadari bahwa Mu Chen sebenarnya telah memasang arai spiritual lain di luar arai Skynet. Arai spiritual kedua disembunyikan oleh arai spiritual pertama sampai Patriark Tian Huang pun tidak dapat merasakannya. Bagaimanapun, Patriark Tian Huang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang arai spiritual. Mu Chen menipu semua orang, dia menipu semua orang yang hadir. Dengung. Bas. Di alun-alun, Mu Chen tidak memperhatikan teriakan pedang, tetapi menjentikkan jarinya. Cahaya biru yang menutupi langit menyapu dan terbentuk menjadi pedang teratai biru yang langsung menembus angkasa dan melesat ke arah Jiang Ya, yang lengah. Lebih jauh lagi, ketika pedang teratai biru melesat ke arah Jiang Ya, tombak lima matahari di tangan tubuh abadi matahari besar telah berhenti sebelum tiba-tiba berbalik dan melangkah maju di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, lalu langsung muncul di hadapan Jiang Ya dan tombak emas bersiul. Tombak dan pedang telah menyegel jalan mundur Jiang Ya. Selain itu, serangan itu secara langsung menyebabkan wajah Jiang Ya langsung memucat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa sejak awal, Qin Xuan bukanlah target Mu Chen. Mu Chen telah menunggunya untuk memasuki pertarungan. Jelas, karena dia telah menyiapkan susunan pedang, tetapi belum mengaktifkannya dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang berjaga-jaga terhadapnya. Dan saat dia menyerang, dia akan berada dalam posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Sungguh kesadaran bertarung yang menakutkan. Pada saat itu, bahkan Jiang Ya telah merasakan kedinginan di hatinya. Baik itu dia atau Qin Xuan, keduanya benar-benar kalah melawan susunan spiritual Mu Chen. Boom! Saat wajah Jiang Ya menjadi pucat, tombak emas dan pedang teratai biru telah melesat dengan energi spiritual yang menakutkan dan meledak di hadapannya, menyebabkan ruang angkasa terkoyak oleh kekuatan tirani. Uff! Di bawah dampaknya, siluet Jiang Ya terlempar keluar dalam keadaan yang menyedihkan dan semua pertahanannya telah hancur saat ini. Dia dengan cepat terbang keluar dari alun-alun dan meninggalkan jurang yang dalam di tanah. Jiang Ya terbaring di jurang, berlumuran darah dengan aura yang berkurang. Jelas, dia terluka parah. Jika bukan karena Mu Chen menahan diri, menghadapi arai spiritual tingkat bumi tingkat atas dan kekuatan penuh tombak, dia pasti sudah terbunuh sekarang. Namun meski begitu, Jiang Ya telah terluka parah sampai-sampai dia tidak bisa lagi bertarung. Jadi, di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya, Jiang Ya, yang baru saja memasuki pertandingan dan akan meluncurkan serangan diam-diam untuk memaksa Mu Chen ke dalam situasi putus asa telah mundur dengan kegagalan. Bab 973 kuota diperoleh. Awan debu terangkat di alun-alun besar dan semua penonton diam secara tidak normal, karena semua orang tercengang oleh pemandangan di depan mereka dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen, yang seharusnya berada dalam situasi yang mengerikan sekali lagi, akan meninggalkan tangan yang tersembunyi, dan dengan paksa mengirim Jiang Ya, yang baru saja bergabung dalam pertempuran, keluar dari medan perang. Ini semua terjadi hanya dalam 10 tarikan nafas ganjil. Setelah anggota klan dari klan Sembilan Netebird pulih dari keterkejutan mereka, mereka bertukar pandang dan mata mereka berubah menjadi serius. Pada saat ini, jika ada orang yang masih memperlakukan Mu Chen sebagai manusia biasa-biasa saja, maka mereka akan menjadi terlalu bodoh. Cara yang dia gunakan untuk menghadapi Qin Xuan dan langsung mengalahkan Jiang Ya membuat mereka semua merasakan kedinginan di hati mereka. Di pangkalan batu, ketika tetua klan Sembilan Netebird melihat pemandangan ini, mereka terdiam. Bahkan tetua berjubah biru, yang berbicara dengan jijik pada Mu Chen, wajahnya bergantian antara hijau dan putih dan dia tidak bisa lagi membantahnya. Huff.
Nine Nether dalam hati merasa lega dan hatinya melonjak dengan rasa syukur. Sepertinya Mu Chen sudah siap sebelum datang ke klan 9 Netehbert. Paling tidak, dia belum pernah melihat dua arai spiritual yang kuat sebelumnya. Selain itu, kekuatan Mu Chen telah tumbuh sekali lagi, melangkah ke alam berdaulat kelas 6, yang memberi kekuatannya dorongan besar. Melihat siluet ramping dan muda itu, dia merasakan sedikit kerumitan di hatinya. Tidak tahu kapan, pemuda yang bijaksana di bawah tekanannya telah mencapai titik di mana dia bisa berdiri berdampingan dengannya. Mungkin tidak lama lagi, pemuda ini akan melampauinya. Hanya dengan memikirkan hal itu, Nine Nether melirik ayahnya di sebelahnya. Sang ayah tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya selama pertandingan berlangsung. Namun, karena pemahamannya tentang ayahnya, dia bisa merasakan bahwa mata Patriark Tian Huang telah berubah lebih dalam saat ini. Mu Chen jelas telah melakukan pertempuran ini dengan indah sampai-sampai bahkan seseorang yang menuntut seperti Patriark Tian Huang tertegun dan tidak bisa menemukan kesalahan padanya. Di bawah berjuta tatapan, Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari besar dan menatap Jiang Ya, yang telah terlempar keluar dari lapangan dengan kilatan keterkejutan di matanya. Kekuatan Azure Lotus Spiritual Sword Arai telah sedikit melebihi ekspektasinya. Itu adalah arai spiritual tingkat bumi tingkat atas yang sangat mengancam penguasa kelas 6. Tapi bagi Jiang Ya, seseorang yang telah menyentuh alam berdaulat tingkat ke-7, kekuatannya lebih kuat dari alam berdaulat tingkat ke-6 yang normal. Oleh karena itu, Mu Chen tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Jiang Ya dengan jurus itu, tapi hasilnya jelas lebih baik dari yang dia harapkan. Satu-satunya kekurangan dari arai spiritual adalah waktu untuk mengaturnya, tapi kekuatannya jelas sangat kuat. Bahkan arai spiritual tingkat bumi pun berada di tingkat ini, jadi dia bertanya-tanya, seberapa mengejutkan kekuatan arai spiritual tingkat surga. Kekuatan dari arai spiritual semacam itu mungkin sesuatu yang bahkan seorang penguasa tingkat ke-7 sejati harus membayar harga yang cukup besar untuk menghadapinya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Mu Chen dengan cepat menenangkan hatinya dan berbalik untuk dengan tenang menatap Qin Xuan. Pada saat ini, lebih dari setengah rantai yang mengikat Qin Xuan telah tersebar. 9 burung Netherfrost juga mulai membebaskan diri, karena kemampuan ofensif dari Skynet Arai tidak kuat, tetapi unggul sebagai pengekang. Selain itu, ia tidak bisa menahan Qin Xuan terlalu lama. Bagaimanapun, yang terakhir sudah menjadi ahli yang telah melakukan kontak dengan alam berdaulat kelas 7 dan Skynet Arai hanyalah arai spiritual kelas bumi. Namun, dalam pertarungan antar ahli, periode waktu ini cukup untuk membunuh lawan ribuan kali. Merasakan tatapan Mu Chen diarahkan ke atas, Qin Xuan tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini, yang pertama memiliki ekspresi tenang, yang membuatnya merasa takut. Sekarang, hanya tinggal kita berdua. Mu Chen berdiri di atas kepala tubuh abadi matahari besar dan memberi Qin Xuan senyuman, lalu menginjak kakinya. Tubuh abadi Dewa Matahari meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan sekali lagi dan 5 matahari keemasan yang menyala-nyala meletus saat cairan keemasan mengalir ke telapak tangan tubuh abadi Dewa Matahari, terbentuk menjadi tombak emas yang sangat besar. Perlahan-lahan mengangkat tombak dan mengarahkannya ke arah Qin Xuan dengan penindasan yang menakutkan terpancar darinya. Ketika Qin Xuan melihat pemandangan ini, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi sedikit jelek. Maaf tentang ini. Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak memberi Qin Xuan waktu lagi untuk membebaskan diri dari pengekangan Skynet Arai. Sambil menggenggam tombak, dia melepaskan serangan yang menakutkan dan dengan cepat mengakhiri pertempuran ini. Boom! Ketika Mu Chen berbicara, cahaya keemasan mendominasi dari grid solar unding body dan hanya dalam beberapa tarikan napas, itu sudah mendekati Qin Xuan ketika tombak emas dengan kejam menusuk ke depan. Riak emas berfluktuasi, yang menyebabkan ruang retak di bawah tombak dan bekas yang dalam tertinggal di tanah di bawahnya. Cahaya keemasan dengan cepat meluas di mata Qin Xuan saat dia mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya. 9 burung es di bawah kakinya berteriak dengan tajam sambil menghembuskan embun beku berwarna biru tua. Uff, uff. Qin Xuan telah memuntahkan seteguk esensi darah dengan cahaya spiritual yang berkedip-kedip. Dengan cepat menyatu bersama dengan embun beku. Seketika suhu di wilayah ini anjlok dan cahaya biru tua meledak, terbentuk menjadi cangkang kura-kura yang ditutupi dengan rune es kuno di hadapan Qin Xuan. Perlindungan kura-kura hitam. Boom! Ketika cangkang kura-kura biru tua terbentuk di hadapannya, tombak emas telah tiba dan membawa kekuatan penghancur yang menghantam cangkang itu. Boom! Gelombang kejut yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Tampak seakan-akan ada matahari yang menyala-nyala muncul dari tabrakan antara tombak dan kerang. Ketika matahari yang terik terbit, tombak emas di tangan grid solar unding body mulai memiliki retakan yang menutupinya.
Akhirnya tombak tersebut tidak dapat menahan kekuatan balik dan mulai hancur. Namun, ketika tombak emas itu hancur, kulit kura-kura es berwarna biru tua itu juga hancur. Pada saat itu ketika tombak dan cangkangnya hancur pada saat yang sama, mata Mu Chen bersinar dengan cahaya dan, pada saat berikutnya, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar, dengan paksa menyerbu keluar dari gelombang kejut. Pada saat itu ketika siluet Mu Chen menyerbu keluar, pengekangan di sekitar Qin Xuan telah hancur karena gelombang kejut. Tak lama kemudian, dia meledak tanpa ragu-ragu dan busur es besar muncul di tangannya sekali lagi. Ketika busur itu muncul, dia langsung menariknya secara maksimal. Gerakannya sealami air yang mengalir dan sangat cepat. Sedemikian rupa sehingga sebelum bayangan yang disebabkan oleh tindakannya memudar, sebuah anak panah besar dengan jejak darah juga terkondensasi pada busur dan itu memancarkan aura yang bahkan bisa membekukan atmosfer. Berderit. Jari Qin Xuan menarik busur secara maksimal dan tepat ketika dia akan menyerangkannya, sesaat sebelum dia melepaskan busur, matanya tiba-tiba berkontraksi karena dia melihat ruang berfluktuasi di depannya dan jari ramping yang bersinar dengan cahaya spiritual muncul di hadapannya tanpa tanda-tanda dan dengan lembut menyentuh bagian tengah alisnya. Dengan demikian, jarinya yang hendak melepaskan busur langsung membeku. Siluet Mu Chen muncul di hadapan Qin Xuan dengan jarinya menyentuh bagian tengah alisnya, menatapnya dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sama sekali tidak menghiraukan anak panah yang hanya beberapa inci darinya. Qin Xuan membeku saat dia menatap Mu Chen. Mereka berdua saling bertukar pandang dan pada saat ini, tangan yang pertama sedikit gemetar. Itu karena dari tatapan yang terakhir, dia bisa tahu bahwa saat dia melepaskan tali busurnya, jari Mu Chen akan menembus otaknya terlebih dahulu. Mu Chen pasti tidak akan ragu sedikit pun. Di luar alun-alun, banyak orang terkejut saat menyaksikan adegan ini dan mereka menahan napas. Siapa yang menyangka pertempuran ini akan dipenuhi dengan bahaya? Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, pertarungan berlangsung selama 10 menit sebelum Qin Xuan akhirnya tidak bisa menahan tekanan lagi dan menghela nafas tanpa daya, sebelum anak panah di busurnya perlahan-lahan memudar. Kamu telah menang. Qin Xuan menatap Mu Chen sambil berkata dengan getir. Dia tahu bahwa meskipun pemenang dari konfrontasi ini sepertinya tidak bisa dibedakan, dia tahu bahwa saat dia melepaskan busurnya, Mu Chen akan membunuhnya. Jika ini adalah pertandingan kematian yang sebenarnya, maka Mu Chen akan membunuhnya tanpa ragu-ragu sejak lama. Mendengar kata-kata Qin Xuan, barulah senyuman muncul di wajah Mu Chen saat dia perlahan menarik tangannya dan menangkupkan kedua tinjunya ke arah yang pertama. Terima kasih telah mengizinkan saya. Suaranya lembut dan dengan senyum tampan di wajahnya, dia terlihat tidak berbahaya. Tetapi Qin Xuan, yang secara pribadi menyaksikan kemampuan bertarung Mu Chen, tahu bahwa di balik senyumannya yang tidak berbahaya itu, ada cara yang menentukan dan tajam. Manusia yang bisa membentuk ikatan tautan darah dengan yang mulia 9 neter ini tidak berguna dan lemah seperti yang mereka semua pikirkan. Sarana yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Selain itu, Qin Xuan merasa bahwa Mu Chen pasti telah menahan diri dari konfrontasi sebelumnya, yang membuatnya merasa kedinginan di dalam hatinya. Jika Mu Chen habis-habisan tanpa menahan diri, lalu bagaimana hasilnya? Orang ini pasti luar biasa. Qin Xuan menghela nafas, karena seseorang yang sombong seperti dia juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan penilaian seperti itu kepada Mu Chen. Saat Qin Xuan menghela nafas dalam hatinya, Mu Chen mundur 2 langkah dan menghadap Patriark Tian Huang, yang duduk di tempat terdepan, di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya dan dengan ringan tersenyum. Patriark Tian Huang, tidak sopan jika junior ini menolak kuota terakhir. N. Bab 974 Mo Feng dan Mo Ling. Patriark Tian Huang, tidak sopan jika junior ini menolak kuota terakhir. Suara Mu Chen bergema dari alun-alun, yang menarik tatapan rumit yang tak terhitung banyaknya. Tapi kali ini, tidak ada orang yang keluar untuk membantah kata-katanya. Itu karena, penampilan Mu Chen tidak hanya meyakinkan mereka, bahkan para tetua yang sebelumnya mencari-cari kesalahan Mu Chen pun kehilangan kata-kata. Jelas, mereka tidak pernah menyangka Mu Chen bisa mengalahkan Qin Xuan dan Jiang Ye sendirian. Mu Chen ini benar-benar memenuhi syarat untuk mewakili klan 9 Netebird kita di Divine Beast Origin. Beberapa anggota klan dari klan 9 Netebird menganggukkan kepala dalam hati. Dari tampilan kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen sebelumnya, mungkin hanya Mo Feng dan 9 neter yang mungkin bisa mengunggulinya. Momen krusialnya adalah kultivasi Mu Chen hanya berada di alam berdaulat kelas 6, sedangkan Mo Feng telah melangkah ke alam berdaulat kelas 7 untuk beberapa waktu, sementara 9 neter telah membuat terobosannya setelah menerima kekuatan warisan setelah kembali ke klan.
Dengan demikian, Mu Chen memiliki potensi yang sangat besar dan jika dia bisa membuat terobosan di Divine Beast Origin dan melangkah ke alam berdaulat kelas 7, dia bahkan mungkin mampu melawan jenius yang dia temui di Divine Beast Origin. Di pangkalan batu, para tetua melihat diskusi para anggota klan dan mereka bertukar pandang, hanya untuk tersenyum pahit. Tetua Tianque menarik kembali pandangannya dari Mu Chen, sebelum menatap tetua berjubah biru, yang telah menentangnya, sambil tersenyum. Penatua King, saya yakin Anda tidak akan menentangnya lagi, bukan? Wajah Penatua King berganti-ganti antara hijau dan pucat dan hanya setelah beberapa saat, dia berkata, kekuatan orang ini cukup bagus, tapi bagaimanapun juga, dia tetaplah manusia. Bukankah sedikit tidak pantas baginya untuk memasuki Divine Beast Origin? Meskipun dia adalah manusia, dia telah membentuk ikatan tautan darah dengan 9 neter, jadi tidak akan ada masalah baginya untuk memasuki Divine Beast Origin. Kata Penatua Tianque. Tetua King tidak bisa berkata-kata saat dia melihat ekspresi senyum tapi bukan senyum Tetua Tianque sebelum melambaikan lengan bajunya. Kuharap dia tidak akan menjadi biasa-biasa saja di Divine Beast Origin. Tetua Tianque tidak marah pada tetua berjubah biru, tetapi melihat ke arah Patriark Tian Huang, menunggu keputusan terakhirnya. Patriark Tian Huang memiliki ekspresi tenang dengan tangannya dengan lembut membelai sandaran tangan kursi dan berkata setelah beberapa saat, klan 9 Neteh Birdku adalah salah satu yang menepati janji kami. Karena Anda telah mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan, maka kuota keempat dari Divine Beast Origin klan saya akan menjadi milik Anda. Mendengar kata-kata Patriark Tian Huang, Mu Chen merasa sangat lega di dalam hatinya. Meskipun Divine Beast Origin adalah kesempatan besar baginya, satu hal yang dia anggap sangat penting di dalam hatinya adalah membantu Nine Nether menyelesaikan masalah garis keturunannya yang terkontaminasi karena ikatan tautan darah mereka. Garis keturunan Nine Nether terkontaminasi karena dia dan jika dia tidak bisa membantu Nine Nether menghilangkan ketidakmurnian itu, hati nuraninya pasti tidak nyaman. Terima kasih banyak untuk ini, Patriark Tian Huang. Mu Chen mengepalkan tinjunya saat dia dengan hormat berterima kasih padanya. Dia tahu bahwa, setidaknya dari pandangan itu, dia telah menekan masalah garis keturunan Nine Nether yang terkontaminasi karena ikatan tautan darah mereka, yang merupakan hasil terbaik, karena dia tidak harus meninggalkan domain Great Havenlau dan, pada saat yang sama, Nine Nether tidak akan berada dalam situasi yang sulit dan terjebak di antara dia dan klannya. Patriark Tian Huang menatap Mu Chen dari atas dan senyum tipis akhirnya muncul di wajahnya, yang sebelumnya tanpa ekspresi. Saya sangat puas dengan kenyataan bahwa Anda ada di sini. Hanya poin ini saja, bahkan tidak ada bandingannya dengan kamu mengalahkan Jiang Ya dan Qin Xuan. Mu Chen langsung tertegun ketika mendengar kata-kata Patriark Tian Huang. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian sebagai seorang pria dan hanya tahu cara bersembunyi, bahkan jika Anda memiliki bakat yang hebat, Anda tidak akan dapat mencapai apapun di masa depan. Mata Patriark Tian Huang menjadi dalam saat dia memeriksa Mu Chen dengan sedikit kepuasan. Meskipun saya jarang membuat keputusan yang tegas untuk Nine Nether, jika Anda tidak muncul di sini seperti yang dijanjikan, maka saya pasti akan memutuskan ikatan tautan darah antara Anda dan Nine Nether. Pada saat itu, tidak peduli dimanapun kau bersembunyi, klan 9 Neteh Birdku akan mencarimu. Namun, yang membuatku bersukacita adalah aku tidak perlu menggunakan cara seperti itu dan penglihatan Nine Nether kali ini cukup bagus. Saat dia berbicara, Patriark Tian Huang dengan lembut menganggukkan kepalanya dan pengakuan yang dia miliki untuk Mu Chen dalam nadanya jelas. Para tetua di sekitarnya juga memandang Mu Chen dengan cahaya aneh di mata mereka setelah mendengar kata-kata Patriark Tian Huang. Mereka paling memahami wawasan Patriark Tian Huang, hanya ada beberapa di antara generasi muda di klan yang bisa diakui oleh Patriark Tian Huang. Menilai dari kata-kata Patriark Tian Huang, dia sepertinya sangat puas dengan Mu Chen. Berdiri di sisinya, Nine Nether juga menatap ayahnya dengan tidak percaya, karena dia tidak pernah menyangka dia akan memberikan evaluasi seperti itu pada Mu Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk dadanya. Untungnya, Mu Chen tidak meninggalkan domain Great Havenlau seperti yang dia perintahkan. Jika tidak, saat ayahnya memiliki kedengkian padanya, dan dengan karakternya yang keras kepala, akan sulit baginya untuk menerima Mu Chen lagi. Adapun ikatan tautan darah mereka, akan lebih mustahil baginya untuk menerimanya. Hanya dengan memikirkannya, Nine Nether tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Mu Chen dan menyadari bahwa yang terakhir juga melihat ke atas. Ketika dia melihat ketakutan yang tersisa di matanya, Mu Chen menyeringai. Mengenai saran Nine Nether sebelumnya, dia tidak menyalahkannya, dia juga tidak punya alasan untuk itu. Motif Nine Nether murni karena pertimbangannya.
Lagi pula, tidak ada yang mengira sejak awal bahwa Mu Chen benar-benar bisa mendapatkan kuota terakhir, berhasil mengambil daging dari Jiang Ya dan Qin Xuan. Patriark Tian Huang tampaknya tidak menyadari perubahan tatapan antara Mu Chen dan 9 neter. Dia samar-samar berkata, selain itu, Divine Beast Origin adalah tanah berharga dari alam binatang spiritual kita, dengan banyak peluang yang ada di dalamnya. Namun, itu juga mengandung bahaya yang tak ada habisnya. Bagaimanapun, klan iblis telah menghancurkan asal-usul binatang ilahi, dan di saat yang sama, ia telah menderita invasi klan iblis. Jadi, bahkan jika Divine Beast Origin tidak menghilang, sulit untuk mengatakan apakah ada sesuatu di dalamnya yang dipelihara oleh aura jahat. Mu Chen menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Patriark Tian Huang. Setelah datang ke wilayah utara, ini bukan pertama kalinya dia bersentuhan dengan aura jahat klan iblis. Oleh karena itu, dia tahu betapa sulitnya energi yang bukan milik dunia 1000 dewa ini untuk dihadapi. Secara alami, faktor paling berbahaya dari Divine Beast Origin berasal dari para jenius dari klan spiritual dan klan iblis lainnya. Itu karena, untuk memperjuangkan kesempatan itu, ada banyak tulang yang tersisa di Divine Beast Origin dari para jenius dari ribuan atau berjuta-juta tahun yang lalu. Mu Chen menganggukkan kepalanya sekali lagi. Dia telah mengalami betapa kuatnya para jenius dari klan makhluk spiritual dan makhluk ilahi yang memiliki fondasi yang kuat. Mengenai Jiang Ya dan Qin Xuan, salah satu dari mereka lebih kuat dari Pangeran Dunia Bawah atau Fang Yi dan mereka berdua tidak dianggap sebagai yang terkuat di antara klan 9 burung Netehbird. Jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya para jenius yang berada di level yang sama dengan klan 9 burung Netehbird. Jika dia berhasil membantu 9 neter mendapatkan darah ilahi burung abadi, maka dia pasti tidak akan bisa menghindari kompetisi brutal. Tapi tak peduli seberapa sulitnya, dia harus melakukan yang terbaik. Bagaimanapun juga, 9 neter telah banyak membantunya, dan sekarang, sudah waktunya baginya untuk membantunya. Dari klan kami, masih ada 3 orang selain kamu yang memasuki Divine Beast Origin. Patriark Tian Huang mengalihkan pandangannya ke arah 9 neter, yang berada di sisinya. Dan 9 neter adalah salah satunya. Sedangkan untuk 2 lainnya, kamu harus mengenal mereka. Mendengar kata-katanya, Mu Chen merasakan sedikit rasa ingin tahu di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia tahu betapa berharganya kuota di klan 9 Netehbird, jadi dia ingin melihat seperti apa 2 orang jenius lainnya yang mendapatkan kuota itu. Wosh! Ketika Patriark Tian Huang selesai berbicara, ada 2 garis cahaya yang terbang dan 2 orang dengan cepat muncul di alun-alun ini, membungkuk dengan hormat ke arah Patriark Tian Huang. Mu Chen mengarahkan pandangannya yang penasaran. Itu adalah seorang pria dan wanita, pria itu ramping dan tinggi, memiliki wajah yang sangat tampan, tetapi dia memiliki ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada respon apapun darinya, bahkan saat Mu Chen memeriksanya. Dia mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, tampak seperti serigala penyendiri yang membuat orang lain menjauh ribuan mil jauhnya. Tetapi meskipun memiliki ekspresi acuh tak acuh, Mu Chen telah merasakan tekanan kuat yang datang darinya. Tekanan yang dia tidak bisa menahan untuk tidak menutup matanya saat melihatnya. Kekuatan orang ini bisa sebanding dengan Raja Asura. Jelas, pria acuh tak acuh ini telah melangkah ke alam berdaulat tingkat ke-7. Berdiri di samping orang itu adalah seorang wanita mungil berpakaian ungu. Dia memiliki penampilan cantik dengan kuncir kuda dan memancarkan aura keaktifan dan kemudaan. Merasakan tatapan Mu Chen, dia menoleh dan tertawa kecil, lalu memeriksa Mu Chen dengan tatapan ramah. Namaku Mo Ling, dia kakak laki-lakiku, Mo Feng. Kami telah melihat pertarunganmu sebelumnya, kamu sangat kuat. Mo Ling melambaikan tinju kecilnya ke arah Mu Chen dan memperlihatkan gigi taring putih mutiaranya sambil tertawa kecil. Terima kasih. Mu Chen menanggapi dengan senyuman ramah, tetapi di dalam hatinya, dia agak terkejut. Mo Feng memiliki kekuatan yang mengejutkan dan dia seharusnya menjadi jenius yang bisa dibandingkan dengan 9 neter di klan 9 Netehbird. Tapi kultivasi Molong hanya di alam berdaulat kelas 6, dia bahkan lebih lemah dari Jiang Ya dan Qin Xuan, jadi bagaimana dia bisa berada di antara keempatnya. Sementara Mu Chen sedikit bingung di dalam hatinya, Mo Feng berbalik dan melirik Mu Chen. Karena kamu telah mendapatkan kuota, maka kita adalah rekan di Divine Beast Origin. Saya harap kita bisa saling membantu saat itu. Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang ramah, ketidakpedulian di wajahnya tetap tidak berubah. Perasaan tidak harmonis langsung membuatnya merasa canggung, tetapi dia bisa merasakan bahwa Mo Feng tidak memiliki sesuatu yang menentangnya, itu pasti karakternya. Kakakku selalu seperti ini, jangan pedulikan dia. Khawatir Mu Chen akan salah paham, Mo Ling dengan cepat menjelaskan. Tidak apa-apa.
Mu Chen tersenyum untuk mengungkapkan pengertiannya. Dia agak penasaran dengan kedua bersaudara itu selama pertemuan pertama mereka, setidaknya mereka jauh lebih mudah untuk diajak bicara daripada Jiang Ye dan Qin Xuan. Di pangkalan batu, ketika Patriark Tian Huang melihat kedua pihak saling mengenal, dia menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya, sebelum suaranya yang lugas bergema. Mu Chen, kamu akan tinggal di sini. 10 hari dari sekarang, Divine Beast Origin akan dibuka dan pada saat itu, kalian berempat akan mewakili klan 9 Netebird kita dan menuju Divine Beast Origin. Mendengar kata-katanya, Mu Chen, Mo Feng, Mo Ling, serta 9 Neter mengepalkan tangan mereka. Dimengerti, Patriark. N. Bab 975 memasuki asal mula binatang ilahi. Ketika Mu Chen mengalahkan Jiang Ye dan Qin Xuan, kuota terakhir telah sepenuhnya jatuh ke tangannya. Dalam beberapa hari mendatang, dia tidak pergi tetapi tetap tinggal di alam 9 Neter, menunggu pembukaan Divine Beast Origin. Selama hari-hari dia tinggal di alam 9 Neter, Mu Chen telah mendapatkan tempat tinggal, dipimpin oleh 9 Neter, dan mengurung diri tanpa keluar, berkonsentrasi pada kultivasinya untuk menyesuaikan keadaannya sendiri. Bagaimanapun, dia jelas bahwa meskipun dia telah menunjukkan kekuatannya dalam pertarungannya dengan Jiang Ye dan Qin Xuan, masih mustahil bagi mereka untuk menerima orang luar seperti Mu Chen dengan cepat. Oleh karena itu, Mu Chen tidak dapat diganggu untuk melakukan bootlick, jadi dia tetap di sana dan fokus pada kultivasinya, yang bertujuan untuk dapat membantu 9 Neter mendapatkan darah ilahi burung abadi di Divine Beast Origin. Lagi pula, dia tidak datang ke klan 9 Netebird untuk menjalin pertemanan, tapi hanya murni membantu 9 Neter. Jadi selama dia tinggal di alam 9 Neter, dia tidak melakukan kontak dengan anggota klan 9 Netebird. Nine Neter adalah satu-satunya yang biasanya dia hubungi setiap kali dia memberitahu dia informasi tentang asal-usul makhluk ilahi. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan tanpa dia sadari, 10 hari telah berlalu. Ketika sinar matahari pertama di hari ke-10 menyinari gunung 9 Neter yang megah, Mu Chen tiba-tiba membuka matanya di dalam ruangan dan pupil hitamnya bersinar dengan tajam. Mu Chen melihat keluar jendela dan sedikit ekspresinya berubah, sebelum siluetnya melintas ke halaman. Tidak jauh dari sana, ada siluet indah dengan cepat berjalan mendekat sebelum berhenti di halaman, itu tentu saja Nine Neter. Ayo pergi, Divine Beast Origin akan segera muncul. Nine Neter mendarat di tanah dan menatap Mu Chen dengan senyum menyihir di wajahnya yang sangat cantik. Setelah menangani masalah dari Bloodling Bone mereka, Nine Neter jelas terlihat lebih tenang. Dia tidak lagi seperti masa lalu, dipenuhi dengan kekhawatiran di dalam hatinya setiap saat. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia tidak berbicara, tetapi terbang ke langit sebelum dengan cepat berjalan menuju Gunung 9 Neter di bawah pimpinan Nine Neter. Sepanjang jalan, ada steak yang tak terhitung banyaknya juga. Itu adalah anggota klan dari klan 9 Netebird yang bergegas menuju puncak gunung. Meskipun kuota untuk Divine Beast Origin sangat sedikit jumlahnya, para anggota klan ini masih memiliki kerinduan untuk melihat Divine Beast Origin. Mereka berdua dengan cepat melakukan perjalanan dan sekitar 10 menit kemudian, mereka memasuki wilayah puncak gunung sebelum turun ke puncak. Puncak gunung dipenuhi oleh banyak orang pada saat itu, dengan Patriark Tian Huang dan para tetua berdiri di tengah alun-alun, dan Mandala berdiri di sampingnya. Dibandingkan dengan Mu Chen, klan 9 burung Netebird sangat sopan saat memperlakukan Mandala. Terlepas dari apapun, dia adalah alam berdaulat bumi besar yang asli dan dengan kekuatannya, belum lagi klan 9 burung Netebird, dia dapat dengan mudah menjadi VIP bahkan dalam kekuatan yang kuat dari dunia 1000 dewa. Sebelum Patriark Tian Huang, Mo Feng dan Mo Ling sudah tiba. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen dan 9 Neter mendarat di samping Mo Feng, yang dia acuh tak acuh, memiliki ekspresi seolah-olah tidak ada yang penting baginya. Namun, Mo Ling memberi Mu Chen senyuman muda dan bersemangat. Ketika Patriark Tian Huang melihat mereka berempat berkumpul, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum mengangkatnya dan melirik ke langit, lalu dengan samar berkata, asal-usul binatang ilahi akan segera muncul. Aku akan merobek ruang bersama dengan para tetua dan kalian berempat akan mengambil kesempatan itu untuk masuk. Ketika mereka berempat mendengar kata-katanya, mereka semua menganggukkan kepala. Patriark Tian Huang melirik Mu Chen sebelum berkata, asal-usul binatang ilahi berada dalam kekosongan spasial dengan keretakan ruang angkasa yang kacau yang menimbulkan malapetaka. Jika kalian tersapu di dalamnya, kalian pasti akan mati. Kalian belum pernah memasuki Divine Beast Origin, jadi kalian memiliki pemahaman yang rendah tentangnya. Setelah kalian masuk, tetaplah dekat dengan 9 Neter setiap saat. Ya, Mu Chen menganggukkan kepalanya.
Dia telah mempertimbangkan untuk melewati cukup banyak situasi berbahaya selama beberapa tahun terakhir ini, oleh karena itu dia memahami bahaya yang terkandung dalam Divine Beast Origin. Jadi, dia secara alami tidak akan menjadi bodoh. Patriark Tian Huang tidak berbicara tetapi mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, menunggu kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan. Mandala berjalan menuju Mu Chen dan tersenyum. Setelah Anda masuk ke Divine Beast Origin, saya akan kembali ke domain Great Havenlau. Saat kau berhasil keluar, klan 9 Netebird akan mengirimmu kembali ke alam utara. Setelah membicarakannya, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, setelah Anda pergi, saya akan menggunakan piramida penindasan iblis cahaya bintang untuk merasakan lokasi istana surga kuno untuk mendapatkan informasi yang akurat sebanyak mungkin untuk Anda ketika Anda kembali. Dia tahu bahwa alasan mengapa Mu Chen datang ke alam utara adalah untuk metode evolusi tubuh abadi matahari besarnya yang tersembunyi di istana surga kuno. Karena dia telah menerima begitu banyak bantuan dari Mu Chen, wajar baginya untuk membantunya juga. Terima kasih. Seperti yang dia duga, ketika mendengar kata-katanya, bahkan Mu Chen tidak bisa menahan perasaan senang, bahkan dengan karakternya. Tubuh abadi primordial terlalu penting baginya, jadi tidak peduli apapun, dia harus mendapatkan metode evolusi di istana surga kuno. Aku telah menerima bantuan darimu, jadi wajar bagiku untuk membalasnya. Mandala tersenyum sebelum ekspresinya berubah menjadi serius. Tapi aku harus mengingatkanmu bahwa saat istana Haven kuno muncul, benua Skylaw akan terguncang. Pada saat itu, bahkan aku tidak yakin tentang berapa banyak kekuatan yang akan tertarik dan kompetisi akan menjadi salah satu yang jauh melampaui imajinasimu. Selain itu, Anda bukan satu-satunya yang menargetkan metode evolusi untuk tubuh abadi matahari besar. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia mengerutkan keningnya saat dia melihat ekspresi serius Mandala dan mengingat informasi yang dia katakan padanya di masa lalu. Di dunia ini, dia bukan satu-satunya yang membudidayakan tubuh abadi matahari yang hebat. Ada orang-orang beruntung lainnya yang memperoleh metode kultivasi untuk tubuh abadi matahari agung juga, dan mereka secara alami adalah orang-orang yang benar-benar menakjubkan. Pada saat yang sama, mereka akan menjadi penghalang terbesar Mu Chen dalam mendapatkan tubuh abadi primordial. Terlepas dari berapa banyak orang di sana yang mengembangkan tubuh abadi matahari besar, hanya akan ada satu yang memperoleh tubuh abadi primordial. Kebrutalan kompetisi pasti akan melebihi imajinasi Mu Chen. Itu adalah kelangsungan hidup yang terkuat, di mana yang lemah menjadi nutrisi bagi yang kuat. Memperoleh tubuh abadi matahari yang hebat adalah peluang besar bagi Mu Chen dan, pada saat yang sama, bahaya besar. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bisa mendaki puncak di antara generasi muda di wilayah utara, tapi itu masih jauh dari cukup. Mandala berkata dengan serius. Mu Chen menganggukkan kepalanya, wilayah utara hanyalah sebagian dari benua Skylaw. Belum lagi tentang benua lain, bahkan di antara generasi muda klan 9 Netebird saja, kultivasi alam berdaulat kelas 6-nya tidak terlalu luar biasa. Jadi dia secara alami mengerti kalau itu masih belum cukup baginya untuk bersaing memperebutkan kesempatan di istana Haven kuno dengan kekuatannya saat ini. Aku tahu. Mu Chen dengan sungguh-sungguh menatap Mandala dan perlahan menganggukkan kepalanya. Jika dia berhasil menerobos ke alam penguasa kelas 7 di Divine Beast Origin dan mencapai level kedua dari fisik naga Phoenix, maka dia tidak perlu takut, bahkan jika dia menghadapi penguasa kelas 8, dan hanya mereka yang memiliki kultivasi tersebut yang dapat dianggap sebagai ahli di benua Skylaw. Dia tahu bahwa Mandala mengingatkannya untuk tidak lengah. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan lawan-lawannya yang telah mengkultivasi tubuh matahari abadi yang hebat juga, dia bisa membayangkan bahwa mereka pasti benar-benar jenius. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengkultivasi tubuh abadi matahari yang hebat sampai sejauh itu. Ketika Mandala melihat tanggapannya, dia tidak lagi berbicara, tetapi berbalik dan pergi. Mu Chen melihat siluet Mandala dan tatapannya berubah menjadi lebih serius. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia bisa menemukan istana surga kuno, dia seharusnya bisa mendapatkan metode evolusi tubuh abadi matahari yang agung. Tapi Mandala telah memberinya peringatan. Jika dia tidak cukup kuat, bahkan jika dia menemukan metode evolusi, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Sepertinya saya pasti harus memiliki panen di Divine Beast Origin kali ini. Mu Chen perlahan mengepalkan tinjunya dan tatapannya berubah tajam. Meskipun dia berbicara seperti ini, persaingan yang akan dia hadapi akan semakin brutal dan dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan metode evolusi dari Great Solar Unding Body. Dengung. Saat Mu Chen menjadi tegas di dalam hatinya, angin kencang tiba-tiba muncul di wilayah ini dan dia mengangkat kepalanya, sebelum dia melihat fluktuasi di langit. Cincin beriak tanpa henti menyebar.
Ketika riak muncul, pemandangan kuno yang tak terhitung jumlahnya melintas dipenuhi dengan aura sunyi. Sekarang, melihat ini, Patriark Tian Huang, yang telah menunggu lama, segera berteriak dan seberkas cahaya setinggi segudang kaki meledak dari hatinya, sebelum seekor burung merah besar terlihat samar-samar dalam seberkas cahaya dengan api yang sangat besar yang bisa membakar langit dan bumi. Wosh! Duk! Pada saat itu ketika Patriark Tian Huang bergerak, para tetua dari 9 dewa burung Netehbert Kla juga segera bergerak. Seketika, garis-garis cahaya membumbung tinggi ke langit dan menghantam angkasa itu. Seiring dengan banyaknya penguasa bumi yang bergerak, ruang angkasa perlahan-lahan terkoyak dan sepetak kegelapan dapat terlihat di ruang angkasa, bersama dengan aura yang sangat kuno dan sunyi yang menyapu. Ketika aura itu memudar, tampaknya ada raungan binatang yang tak terhitung banyaknya yang bergema dari kegelapan kuno. Pergi! Pembuluh darah muncul di lengan Patriark Tian Huang. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke mereka berempat dan meraung. Mo Feng meraih Mo Ling dan menerjang maju, sedangkan Nine Nether meraih Mu Chen. Mereka berubah menjadi garis-garis cahaya dan membumbung tinggi ke langit, sebelum mereka melesat ke ruang angkasa yang retak tanpa ragu-ragu. Boom! Pada saat itu ketika mereka berempat memasuki ruang yang retak, keretakan spasial yang menakutkan dan kacau muncul dan steik yang dibentuk oleh serangan penguasa bumi mulai runtuh. Sungguh keretakan ruang yang menakutkan. Mereka berempat berhenti dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat mereka melihat ruang yang menghilang. Bahkan dengan begitu banyak dari mereka yang bergabung bersama, mereka hanya bisa merobek celah di ruang angkasa untuk waktu yang singkat. Patriark Tian Huang dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke arah mereka berempat menghilang, lalu dalam hati menghela nafas. Di tempat itu dengan persaingan yang brutal, tidak ada yang tahu apakah klan 9 Netehbert mereka bisa mendapatkan kesempatan. Bagaimanapun juga, klan 9 Netehbert mereka hanya bisa kembali dengan kekalahan di masa lalu. Kami hanya bisa menunggu dan berharap mereka bisa kembali dengan selamat kali ini.